Itu gue dikasih cek jantung gitu, cuman dia nggak bisa ngevonis, ngerti nggak? Gue di EKG apa gitu yang dikasih gitu. Sakit banget demi Allah, gue nggak bisa napas gue nggak panjang. Supirnya udah panik kan, gue bilang, lo nggak usah panik, gue nggak mau mati, gue cuma nggak bisa napas nih. Oke, nah ngomongin soal jalan-jalan keliling Indonesia gitu. Boleh nggak sih ceritain ke kita waktu minggu lalu lo pulang dari ada Sumba, Maumere dan segala macam itu kan lo juga sekalian mengunjungi tempat lo mau bikin PAUD ya gitu. Itu lo lihat apa aja tuh di sana kemarin dan berkunjung kemana aja? Sebenarnya itu PAUD yang gue bangun di Sumba di atas bukit. Dan kalau kita lihat ya orang Jakarta pergi ke sana itu surga. Surga banget di atas bukit, bukitnya berlayer-layer. Bukit di Sumba tuh beda. Dan gue datang pas sunset. Pasti cantik banget ya di sana ya. Itu cotton candy, langitnya bagus banget. Gue amazed kayak wow. Tapi kesenjangan sosialnya parah. Tinggal di atas bukit deket bandara, bahkan bandaranya aja seng men. Sekotak gitu dong kayak really kayak oke. Padahal ini destinasi wisata. Nah itu kan itu ya? Tambolakak yang bagus. Tapi kalau yang Waingapu jelek, kurang. Lagi dibangun mungkin. Kedepannya mungkin jadi lebih bagus. Terus gue lihat kita akan bangun di atas bukit. Nah mereka sekolah masih ngandelin rumah warga. Dan bu gurunya juga baik-baik loh. Dan ibu-ibu anak-anak itu pun juga senang. Dan mereka juga kenapa gue nanya kenapa kita harus bikin di sini? Karena di sini ada desa, di sini ada desa, di sini ada desa, di sini ada desa. Jadi in the middle-nya di situ. Jadi antara desa ini bisa sekolah di sini. Oke, jadi dicari titik tengahnya aja ya gitu, nggak di setiap daerah ada ya? Iya, ya karena kan pembangunan belum merata ya Bu. Dan mereka juga harus jalan. Dan ketika gue naik ke atas bukit itu juga belum aspal. Sumpah, dan jalanan tuh kayak nyari-nyari ini lewat yang mana ya, kita naik mobil kan. Habis itu ya diajak ngopi sama ibu-ibu gurunya. Terus kayak kan beberapa anak dianterin pulang, terus kayak gue bilang jangan anterin gue dulu, anterin mereka dulu karena udah mau malam. Terus gue sama ibu gurunya dia bilang, Kak mau mampir nggak ke tempat kita? Boleh Bu, yuk itu dekat yuk. Jalan nih gue sambil bawa-bawaan kan dia habis acara gue peletakan batu kan. Bawa dia tanya-tanya segala macam. Mas umurnya berapa? 28. Dia bilang apa ya? Udah punya pacar belum? Terus gue bilang belum Bu, tapi udah punya anak. Kaget. Oh udah punya anak. Terus kayak mau dicariin jodoh gitu, kayak enggak Bu. Ya terus Allah. Baik sih, terus kayak lucu. Dia ngajak gue ke rumahnya. Itu udah lumayan gelap tapi lampunya belum nyala. Terus dia usahain, dia bilang Bu nggak apa-apa Bu pakai handphone aja. Gue nggak tahu listriknya bermasalah apa enggak. Abis itu kayak dia bilang saya kaget loh kakaknya mau duduk di rumah saya mau ngopi. Emang kenapa Bu? Saya biasa kok naik gunung. Maksudnya mungkin mereka ngelihat ya, mungkin bridgingannya tuh kayak wah ada orang dari kota nih mau datang, wah ada superstar nih, nggak kayak gitu kan, ngerti nggak sih konsepnya nggak kayak gitu. Kira ngopi bareng ibu-ibu di situ ngobrol-ngobrol, tiba-tiba gue nggak bisa napas. Kenapa? Dada gue kayak ada yang nusuk, sakit banget, gue nggak bisa bergerak. Terus nggak lama yang biasa nganterin gue datang, gue bilang yuk pulang yuk, gue langsung minta ke rumah sakit. Gue dirawat di rumah sakit. Terus kata dokternya, Pak ini harus istirahat Pak, kita rawat ya. Ya Dok, jadwal saya padat Dok. Kita infus, kasih vitamin C sama painkiller. Habis itu udah jam 1 keluar rumah sakit. 1 pagi? Iya. Gue masuk malam jam 1-an lah keluar rumah sakit. Itu gue dikasih cek jantung gitu, cuman dia nggak bisa ngevonis, ngerti nggak? Gue di EKG apa gitu yang dikasih gitu. Sakit banget demi Allah, gue nggak bisa napas gue nggak panjang. Supirnya udah panik kan, gue bilang lo nggak usah panik, gue nggak mau mati, gue cuma nggak bisa napas nih. Gue cuma sakit nggak mau mati. Ya udah akhirnya pulang jam 1 di Sumba, keluar rumah sakit jam 4 subuh gue harus ke bandara. Itu balik ke Jakarta ya berarti? Ke Bali dulu. Ke Bali dulu ya? Transit 5 jam. Jadi gue dari airport ke airport. Ya capek sih, cuman worth it. Ya nggak sih? Ya. Itu kan lo kemarin ridingnya tuh sejauh 798 kilo. Iya. Iya.
itu pasti ada nggak sih pengalaman-pengalaman aneh selama perjalanan atau yang unforgettable gitu menurut lo? Aneh sih nggak ada, unforgettable jelas. Oke. Ini pengalaman pertama kali dalam hidup gue ke Flores naik motor, di Flores naik motor. Biasanya kita tahu Flores apa sih, Labuan Bajo doang. Iya. Ya kan? Atau ini apa ya, kapal-kapal pesiar Iya, gitu ya, sailing, fancy betul. iya. Ini gue nggak ke Labuan Bajo awalnya. I mean like gue ke Maumere. Yang di otak gue Maumere itu yang putar ke kiri, itu kan, Iya, ya, bener, yang bener. gue tahu itu. Bener. Gue ke Maumere. Nah, dari Maumere ke Larantuka, jadi ujungnya tuh Larantuka, ujung Flores. Nah, Larantuka. Balik lagi lewat Maumere ke Labuan Bajo. Nah, itu 3 hari. Sehari 13 jam riding di atas motor. View-nya surga banget. Dan itu ada 6.690 lebih tikungan. Jadi jalannya begini nih, setiap jalan naik turun gunung, bukit, hujan, kabut, malam, panas, hutan bambu, sawah, atas bukit, savana, pinggir laut, lewatin sungai. Ada semua. Itu gila, itu keren. Dan itu gue ngerasa kayak, ini yang belum kejam aja masih banyak woy, gitu. Bener. Dan itu gue bangga sih bisa achieve itu. Dan soon gue akan, itu tuh kayak kita bisa belajar ya dari banyaknya perjalanan. Kita bisa ngeliat kesenjangan-kesenjangan dan kita bisa belajar untuk lebih bersyukur. Seperti itu. Oke. Nah, gue jadi coba merangkai puzzle di kepala gue gitu. Kayak lo seneng extreme sports, Yeah. outdoor, kegiatan outdoor gitu. Yeah. Terus mungkin di sini banyak juga teman-teman yang belum tahu kalau Baba ini sering banget jadi relawan di berbagai kegiatan bantuan bencana maupun bareng sama NGO gitu. Jadi nggak cuma sekarang aja nih sama aplikasi Kita Bisa buat yang di Sumba, tapi sebelumnya pun juga udah sering gitu. Yeah. Nah, awalnya tuh lo seneng jadi relawan dulu atau lo tuh seneng kegiatan outdoornya dulu baru ketemu orang dan jadi relawan? Gue dari dulu udah traveling. Oke. Jadi awalnya traveling, backpackeran sebelum menikah, naik gunung. Terus menikah udah nggak bisa lagi tuh backpackeran dan naik gunung. Nah dari situ gue kayak izin sama istri gue saat itu untuk jadi relawan ke Palu saat itu, naik Hercules, diizinin. Nah saat itu gue ngumpulin dana lumayan banyak pribadi dan teman-teman sekitar. Jadi gue tidak, karena gue takut megang uang. Jadi teman-teman sekitar mau bantu boleh uang, karena kalau teman-teman sekitar itu nggak banyak nuntut. Dan gue juga bisa kasih penjelasan, bukan orang yang nggak gue kenal kan. Nah sisanya gue buka donasi yang dibutuhkan, misalkan minyak, beras, pampers, susu. Nah itu tuh jelas kan yang dibutuhkan. Baru akhirnya gue bisa ke Palu, naik Hercules dan naik helikopter di Palu. Sampai akhirnya Rachel galang dana buat Palu dapat 2M kalau nggak salah. Satu dikasih ke tempat lain, satu dari Kita Bisa gue yang ngurusin untuk ke Palu, satu ke ACT kalau nggak salah. Dari situ, nah gue tuh ada temen gue bertiga nih yang suka ikutan galang dana dan gue ketemunya ini pas lagi ikut 1000 guru. 3 orang ini, 2-nya perempuan, 1-nya gue. Ini perempuan-perempuan menurut gue saat itu luar biasa ya, mau angkat barang, mau naik Hercules, kayak wah lo lulus uji nih, lo jadi layak jadi temen gue. Akhirnya udah kok ada yang aneh nih, dari Rahel ngirim, "Boy ini kok harganya kejauhan, anjing." Padahal astagfirullah. Ditit gitu ya. Ini ada yang nggak benar. Akhirnya gue forward ternyata benar, temen gue menggelapkan dana. Dan lo tahu di situ gue kecewanya, sampai gue trauma baru sampai kemarin gue mau galang dana lagi. Gue udah bertahun-tahun gue nggak mau ikut kegiatan sosial gara-gara gue ketampar perkara temen gue makan duit sumbangan dan gue paling anti. Nah akhirnya ya udah lanjut. Rahel gue kira bakal marahin gue, ternyata enggak. Alhamdulillahnya gue tidak terbukti bersalah dan tidak makan uang itu sepeser pun. Dan gue tidak berani megang uangnya, makanya gue kasih orang untuk bertanggung jawab untuk beli dan segala macam. 300 jutaan dari 1M itu gede ya. Dan akhirnya gue kepukul banget di situ. Gue sama temen gue yang satu lagi kayak, yaudahlah bah kita tarik napas dulu lah. Malah saat itu gue termasuk yang kayak dimudahin banget. Kayak ACT bilang kayak, kok lu bisa sih naik helikopter? Kita Bisa juga saat itu bilang, kok lu bisa sih naik helikopter? Kita yang punya nama aja belum bisa, bareng TNI AD. Ya maksudnya the power of apa ya, interaksi, ngobrol. Dan gue saat itu ngebawa barang yang sangat dibutuhkan. Gue bilang, lo angkat barang gue sekarang. Ini gue dapat laporan di Instagram desa
di mana gitu, gue lupa ya, udah lama banget. Mereka nggak terdampak apa-apa, cuman jalanan ke sana kena longsor, terputus dari dunia luar. Jadi emang harus pakai helikopter ya, Ya. satu-satunya akses ke sana Ya nggak boleh akhirnya dikeluarin, boleh helikopter pakai. Pertama kali ngerasain naik helikopter itu experience, apalagi kita bawa barang segitu banyaknya sampai 1 tonan pergi ke sana. Nah pergi ke sana juga kayak ngelihat mereka kita datang tuh kayak gue nggak paham ya. Nanti lo akan ngerasain mungkin kayak the way dia ngelihat lo dengan kayak ini dia malaikat gue turun, ngerti nggak? Kayak matanya besar yang bahagia yang kayak akhirnya makanannya sampai dan kita akhirnya pesawat helinya turun. Kita angkat itu beras, telur, minyak, susu, pampers, segala macem, gotong royong. Habis itu kita disambut, dikasih minum. Karena pesawatnya nggak bisa lama, kita harus cabut lagi. Nah dari situ kasusnya teman gue kebuka, gue terpukul, gue pikir gue bakal kena keseret juga kan. Karena gue juga bertanggung jawab. Alhamdulillahnya gue nggak kena judge, malah gue diajak naik cruise saat itu sama Rahel, selesai itu. Diajak naik cruise dari Singapura ke Malaysia Singapura lumayan kan, Royal Cruise gitu. Ya udah akhirnya gue udah nggak mood tuh. Tapi ada deh kalau nggak salah Lombok juga. Ke Lombok yang bantuin Rachel saat itu dia lagi di Afrika, kita yang gerak ke sana buat bikin Huntara. Huntara pasca gempa Lombok. Dari situ gue vakum, nggak ikut kegiatan sosial apapun sama sekali. Ikut deh. Coba lagi. Kalau nggak salah ada yang bikin perpustakaan di Flores ya? Iya itu bareng 1000 guru. Iya itu bareng 1000 guru. Tapi kalau 1000 guru itu jelas. Foundation gitu, ya kan? Yayasan jelas. Nah kalau yang kayak gue kan nggak jelas ya. Modal trust. Nah habis itu kayak gue pernah ikut beberapa yang gue lihat kegiatan sosial, gue ikut ketimbang ngemis Jakarta. Itu bagus. Dia nyamperin orang-orang tua yang masih dagang dibanding minta-minta. Itu gue support banget dan kayak gue ikut beberapa kali kegiatan dia sama Cakra. Gue ikut dia juga, terus ada beberapa yang gue lihat kok transfernya ke rekening pribadi ya. Gue liatin terus kayak kok nggak ada breakdownnya ya. Abis itu gue nggak mau negur, gue cabut. Ngerti nggak sih? Kayak wah ada tanggung jawab moral juga di situ ini ya. Gue trauma perkara uang. Ntar jangan sampai gara-gara gue ikut, orang tahu yang nyumbang banyak, takutnya nanti disalahgunakan atau gimana kita nggak tahu kan. Akhirnya gue cabut pelan-pelan dari yang menurut gue kalau lu transfer masih ke rekening pribadi dan setelah acara lu tidak breakdown, gue nggak mau ikut. Something is wrong ya berarti ya. Gue nggak mau ikut lagi, gue nggak mau ikut. Dari situ gue diem. Akhirnya kemarin gue ketemu lagi orang-orang lama nih, mulai dari sela-sela kesibukan gue mulai ada yang ngabarin ajak kerja sama ini, bikin campaign ini, gini-gini. Akhirnya ketemu lagi gue sama 1000 guru setelah sekian lama. Gue udah nggak ikut karena padat. Akhirnya di Labuan Bajo dia nawarin, gue mau bikin ini nih, ya udah yuk kita bikin yuk bareng yuk. Tapi lewat Kita Bisa ya. Maksud gue Kita Bisa nih aman banget. Maksudnya salah satu yang gue percaya nih Kita Bisa. Jadi kalau di luar itu gue nggak mau ngumpulin dana apalagi ke rekening pribadi. Walaupun yayasan gue masih ada trust issue. Sorry. Karena saat itu uang yang ditilep dari yang itu 300 juta itu nggak kecil men. Ngerti? Dan gue takut banget. Alhamdulillah dari kita galang dana di Kita Bisa udah 75% uang yang kekumpul. Ya menurut gue ini udah bisa lah ngebangun. Udah bisa mulai ngebangun karena waktunya juga masih banyak kan. Kurang 25% lagi tuh bisa lah nanti kita boost lagi. Kayak gitu.